Lalu bagaimana kita bisa bercerita menggambarkan sakitnya sakaratul maut? Ya, riwayat-riwayat dari orang-orang yang sudah merasakannya, yang sudah merasakan sakaratul maut. Siapa mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah merasakan sakaratul maut dan menceritakan bagaimana sakitnya. Ada juga dari riwayat Sam bin Nuh alaihissalam ketika dibangkitkan oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah, dan riwayat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pemuda Bani Israel yang menceritakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Juga ada kisah yang sangat populer, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Ya, kita bahas satu-satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sakitnya sakaratul maut itu seperti ditusuk 300 pedang. Begitu sangat sakit. Bahkan ada sebuah riwayat mengatakan sakitnya sakaratul maut itu seperti dikuliti hidup-hidup. Nah, kita gambarkan kambing yang dalam keadaan hidup, dipisahkan kulitnya dari daging dan dipisahkan daging dari tulang. Dikuliti hidup, itulah sakaratul maut. Sakitnya seperti itu, seperti dikuliti hidup-hidup. Bahkan menurut Al-Imam Ghazali rahmatullah alaih, sakitnya sakaratul maut itu bagaikan memasukkan pohon berduri dari telapak kaki, ditarik sekuat-kuatnya keluar dari mulut sampai seluruh isi perutnya keluar dari mulut. Itulah gambaran bagaimana sakitnya sakaratul maut seperti itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai apa yang namanya sakaratul maut, begitu kepayahan. Wahai Aisyah, ambilkan bejana, isikan air ke dalam bejana. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencelupkan kedua telapak tangannya, mengusap wajahnya. Beginilah sakitnya sakaratul maut. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, timpakan seluruh sakit sakaratul maut, tapi jangan untuk umatku. Dan seketika malaikat Jibril alaihissalam berpaling dari Rasulullah, tidak kuasa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ditegur sama Rasul, wahai Jibril, apakah engkau jijik melihatku? Maka Jibril alaihissalam menjawab, bukan ya Rasul, siapa yang tega melihat kekasih Allah yang begitu dikasihinya kepayahan menghadapi yang namanya sakaratul maut? Itu Nabi. Juga ada kisah Nabi Idris alaihissalam yang meminta kepada Allah untuk merasakan bagaimana sakaratul maut. Maka dicabutlah nyawanya. Kebetulan Nabi Idris alaihissalam ini adalah Nabi yang bersahabat dengan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Yang namanya sahabat, soulmate gitu ya. Sahabatan kan gak mungkin seenaknya nyabut nyawa kan, gak mungkin dengan cara yang kasar atau seperti apa. Maka diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicabutlah nyawa daripada ruh daripada Nabi Idris alaihissalam. Oleh siapa? Sahabatnya, yaitu malaikat Israil alaihissalam. Selesai dicabut, maka Nabi Idris alaihissalam meringis sekuat-kuatnya, begitu kesakitan. Kalau bahasa kita itu protes. Ente ini kayak bukan sahabat aja gitu mungkin ya. Ini sangat menyakitkan sekali. Bukankah aku ini seorang nabi? Bukankah aku ini kekasih Allah? Maka apa jawab daripada malaikat Israil alaihissalam? Ini sesungguhnya cabutan nyawa yang paling lembut yang aku biasa lakukan kepada para nabi dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sangat kepayahan. Apalagi kita sebagai orang-orang yang begitu banyak dosa. Belum lagi nanti menjumpai bentuk malaikatnya seperti apa. Siksaan yang luar biasa. Dengan membawa ayat kulun nafsin dha'iqatul maut. Setiap suaranya menggelegar, sangat membuat setiap manusia, setiap makhluk ketakutan. Wujudnya begitu menyeramkan, bagaimana kakinya yang satu itu ada di bumi, yang satu ada di langit. Sebesar apa itu? Sangat menyeramkan. Belum lagi sakaratul maut yang begitu sakit, rasanya luar biasa. Dikisahkan oleh Sam bin Nuh alaihissalam ketika dibangkitkan atas izin Allah oleh Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi salah satu bukti mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali ketika dibangkitkan itu
Sambinu yang keadaan sudah rambutnya memutih, sudah begitu kepayahan, ketika dibangkitkan maka kata-kata yang pertama keluar adalah begitu sakitnya sakaratul maut. Padahal itu jeda waktunya sama begitu lama kan, tapi masih terasa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bagaimana kisah Bani Israel ketika sudah menjelang kematian 100 tahun setelah kematiannya. Pemuda Bani Israel ini menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sakitnya sakaratul maut masih terasa padahal aku sudah mati selama 100 tahun. Bayangkan coba, masih terasa. Sakit sakaratul maut itu terasa. Bahkan untuk orang-orang soleh kelas para nabi pun merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Setiap manusia akan menjumpai ajalnya.